Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa, memohon pimpinan serta arahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengar Tuhan, iman kami dibangun, kami diberikan pemahaman bahwa ada Allah yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, kami serahkan untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka yang menonton channel YouTube kami, kiranya Tuhan jamah hati mereka. Kuasa dan kasih-Mu akan mengatasi skala teknologi, dan Tuhan akan memberkati siapapun yang mengakses dan menonton. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu bukanlah benda yang mati, tetapi firman-Mu adalah firman yang hidup, mampu mengubah, mentransformasi kehidupan saya, kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkanlah kami sekalian untuk kami bisa membuka telinga kami, membuka mata kami, hati kami, emosi kami, untuk fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kami. Kami serahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 29, sampai ayat 30. Ya. Ajakan juru selamat Matius 11 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, kita sebagai warga negara sudah sering mendengar bahwa negara kita sedang mengalami sebuah istilah ekonomi yaitu deflasi. Deflasi ini tidak sekedar 1-2 bulan, tetapi ini masuk ke bulan yang ke-6. Jadi ini benar-benar serius. Jadi kalau deflasi itu pasar-pasar menjadi sepi, saudara-saudara. Tingkat pembelian masyarakat itu turun. Konsumsi masyarakat juga turun. Banyak dagang-dagang itu menjadi sepi. Ini pun sangat berbahaya bagi perekonomian kita. Bahkan ini akan berpengaruh langsung bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Khususnya berkaitan dengan dapur-dapur kita. Saudara-saudara, ini real. Tetapi kita harus benar-benar menyikapi itu dengan benar. Jangan menyikapi setiap masalah yang ada di negara kita, isu-isu negatif, selalu menyalahkan negara. Nah memang betul saudara-saudara, banyak orang mengatakan negara ini tidak bisa mengatur, tidak bisa mengerjakan ekonomi dengan baik, maka deflasi. Memang betul saudara-saudara. Tadi saya ke pasar, beli daging gitu ya. Saya lihat yang jual tuh mukanya itu masem gitu saudara-saudara. Saya tanya gitu, ini berapa dagingnya sekilo? Daging aja loh. Dagingnya 50 Pak. Sekarang mahal-mahal Pak. Dagingnya itu mahal-mahal, orang Bali pada tidak bisa beli. Maka daging-dagingnya akan dikirim ke luar Bali.
Saudara-saudara, memang sepi. Saya tadi ke pasar juga sepi. Itulah sebuah keadaan yang konkret yang benar-benar terjadi di dalam keseharian kita. Nah, di sini melalui mimbar hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengajak untuk mengingat kembali ajakan juru selamat. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus berbicara kepada para murid. Mereka itu diberikan sebuah pengajaran. Mereka diberikan sebuah teladan. Kalau Tuhan Yesus mengajak, pasti ada maksudnya. Tidak semua orang loh diajak. Kalau ada sebuah event tertentu, kita kalau tidak diajak tentunya agak kecewa ya. Kok saya nggak diajak? Tetapi Tuhan Yesus ini mengajak siapapun mereka untuk datang kepadanya. Kalau Tuhan mengajak, berarti dia punya alasan. Kalau yang mengajak itu manusia biasa, oke, kita bisa abaikan. Tetapi kalau yang mengajak itu adalah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ada alasan yang baik mengapa dia mengajak kita. Tentunya kita adalah orang yang berharga di matanya. Tentu kita adalah orang yang benar-benar dikasihinya. Tentu kita adalah orang-orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus sangat membutuhkan pertolongan. Maka di sini ketika Tuhan Yesus itu mengajak, mari. Berarti saudara dan saya yang diajak itu adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang benar-benar khusus di hadapan Tuhan. Hidup kita, keseharian kita, masa depan kita, masa lalu kita, Tuhan tahu. Tuhan tidak memikirkan masa lalu kita, tetapi Tuhan mengajak hari ini dan kini untuk datang kepadanya di tengah kesusahan-kesusahan yang ada. Tuhan Yesus juga mengajak kepada orang yang dekat, saudara-saudara. Tuhan tidak mungkin mengajak orang-orang yang jauh. Orang yang dekat itulah yang diajak. Maka kita harus dekat-dekat dengan Tuhan. Bagaimanapun keadaan hidup kita, dalam kondisi apapun ekonomi kita, ya, sesuram apapun masa depan kita, sebingung apapun kita, seakan-akan gak ada harapan. Dekatlah kepada Tuhan untuk mendengar ajakan itu. Dia mengajak kita sebagai orang yang dekat. Apakah kita selama ini dekat dengan Tuhan? Atau justru hari-hari ini kita jaga jarak dengan Tuhan? Malas ke gereja dengan berbagai macam alasan. Tidak mau pelayanan. Atau tidak pernah hidup berkemurahan. Selalu mengabaikan undangan untuk ibadah. Itu tanda-tanda relasi yang jauh. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengajak, marilah kepadaku. Ini bicara tentang posisi yang dekat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Selain itu juga Tuhan Yesus mengajak, itu pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan Tuhan Yesus mengajak kita? Supaya kita itu hidupnya dibebaskan. Hidup kita itu benar-benar enak. Ayat 29 dikatakan, pikulahku yang kupasang dan belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang ini menyenangkan dan bebanku pun terasa ringan. Saudara-saudara, kita itu diajak untuk datang kepada ajakan juru selamat. Dengan tujuan apa? Kita menjadi mitranya Tuhan. Hidup kita itu dibebaskan. Hidup kita benar-benar menemukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kalau kita merespon ajakan Tuhan Yesus dengan benar. Maka di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah arahan, ya, sebuah pembahasan, pemahaman gitu ya kepada orang-orang Israel. Jadi kalau di sini ada orang-orang yang kesulitan apapun boleh datang kepada Tuhan, boleh. Kesulitan apa? Kesulitan ekonomi, kesulitan biayai anak, tahun depan, ya, uang kontrak juga harus diperpanjang, ya. Kita juga kesulitan di dalam keluarga kita, datang kepada Tuhan. Kita kesulitan mendidik anak-anak kita. Kita sama pasangan kita itu banyak yang gak cocoknya, saudara-saudara. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan itu akan memberikan kita kelegaan. Kelegaan yang dimaksud itu apa sih, saudara-saudara?
Kelegaan yang dimaksud itu seperti saudara mengangkat beban yang berat. Tetapi ketika saudara berhadapan dengan Tuhan Yesus ngomong, tanggalkan bebanmu. Aku akan membebaskan beban. Nah, di situ beban itu diletakkan. Jadi orang itu menjadi bebas, tidak ada belenggu. Nah, inilah yang dimaksud dengan sebuah kelegaan. Jawaban-jawaban doa itu juga menjadikan sebuah kelegaan bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita itu punya masalah, kadang-kadang kita itu datang kepada pendeta gitu ya. Ya kita cerita, kita sharing. Mungkin pendeta itu nggak akan ngutbahi macam-macam. Tetapi pendeta itu akan mengundang Tuhan Yesus di dalam doa. Untuk memberikan kelegaan kepada saudara-saudara yang datang kepada Tuhan. Manakala saudara mengalami masalah. Jadi ini penting saudara-saudara. Dalam keadaan apapun, marilah kita mengingat, merespon dengan baik ajakan Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita akan melihat di sini konteks dalam kehidupan Tuhan Yesus. Konteks di sini adalah Tuhan Yesus itu melihat orang-orang Israel berbeban berat karena hukum Taurat. Loh kok bisa Pak? Jadi saudara-saudara pada waktu itu hukum Taurat itu ada 613. 613 itu semua harus dilakukan dengan sempurna oleh orang-orang Yahudi. Apakah orang Yahudi ada yang bisa sempurna menjalankan hukum Taurat? Ada, yaitu Rasul Paulus. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa ada beban, ada kelelahan rohani yang luar biasa yang terlihat di dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu. Orang-orang Israel itu mukanya muram karena mereka memiliki beban rohani yang luar biasa. Kalau hukum Taurat dengan 613 itu jumlahnya begitu besar dan tidak ada orang yang bisa melakukan, maka mereka itu hidup dalam kondisi pesimis. Ya buat apa saya melakukan hukum Taurat kalau saya nggak bisa? Sekalipun saya bisa melakukan hukum Taurat dengan begitu luar biasa, tetapi ada satu saja yang tidak saya lakukan, maka ya itu membatalkan seluruh hukum Taurat. Jadi di sini kita melihat ada beban rohani yang luar biasa yang dilihat oleh Tuhan Yesus melalui muka-muka orang Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, apakah saudara memiliki beban rohani? Beban rohani itu macam-macam. Mungkin saudara lelah di dalam aktivitas-aktivitas rohani. Mungkin saudara itu lelah di dalam pelayanan-pelayanan. Mungkin saudara itu lelah di dalam ikut serta atau terlibat dalam perkara-perkara rohani. Mungkin saudara saat ini burn out, tidak ada gairah lagi bete untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Mungkin saudara juga malas berdoa hari-hari ini karena doanya tidak dijawab Tuhan. Walaupun begitu, tetaplah datang kepada Tuhan. Ajakannya itu tidak pernah berhenti. Maka di sini Tuhan Yesus memberikan kuk yang enak. Maksudnya apa? Jadi pada waktu itu ketika 613 hukum Taurat itu dilakukan, sama Tuhan Yesus itu dibatalkan. Di dalam Efesus 2 ayat 15 itu ya, dengan kematian Yesus di kayu salib, ia membatalkan seluruh hukum Taurat yang jumlahnya 613 itu. Lalu diganti apa sama Tuhan Yesus? Hukum Taurat yang jumlahnya 613 itu diganti oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan dan kasihilah manusia. Ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak suka yang detail-detail apa terlalu membebani. Cukup berikan sebuah perintah yang baik bahwa hidup kita itu adalah hidup yang harus mengasihi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu memiliki undang-undang, yaitu apa? Undang-undang dasarnya adalah hukum kasih. Dan inilah yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus berani berbicara bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan 613, tetapi yang diberikan ada 62, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Saudara-saudara,
firman Tuhan ini benar-benar menjadi hiburan bagi kita. Bahwa Tuhan memiliki janji dan janji itu terus-menerus diberikan kepada kita. Manakala kita menghadapi masalah yang berat, seakan-akan problem itu datang silih berganti. Seakan-akan pergumulan itu kita bergulat terus tidak pernah selesai. Seakan-akan Tuhan itu bisu, tidak menjawab doa-doa kita. Tetapi ajakan Tuhan tetap, marilah kepadaku, hai engkau semua yang berletih lesu dan beban berat. Saudara-saudara, hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus. Sambutlah ajakannya dengan yang melegakan itu. Uluran tangannya diberikan kepada kita. Marilah kita menyambut uluran tangan Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan itu. Jangan keraskan hatimu. Janganlah banyak hitung-hitungan. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Ingat, Tuhan Yesus itu tangannya mengulurkannya kepada kita supaya kita menyambut dan meresponi dengan baik supaya kita itu mendapatkan kelegaan. Saudara-saudara, apakah saudara hari ini beban berat? Apakah hari ini saudara mencari kelegaan? Apakah saudara hari ini merasakan masalah yang begitu berat? Undangan hari ini menguatkan kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Amin.